你堂堂神藏境高手，开张，你道宗乃天下道门领袖，你，诸位，一群怂包！我等上去。大家一起上！玄天真龙，打就看我这招妙！有人放毒，我体内的Halo guys, welcome back to KD Universe. Oke, hari ini kita bakal ditemani salah satu Tonghua kocak. Yes, Versa in Love Vanguard of all time atau Winsan Qiantao. Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat pertarungan sengit antara Wu Zhou dengan si Yingli. Kira-kira siapa yang bakal menang di antara mereka berdua nih? So, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Wu Zhou bertemu dengan Yu Feng di depan pavilion Chunfeng. Wu Zhou menyuruhnya agar menggoda wanita-wanita yang ada di dalam guys. Bertujuan menarik perhatian para wanita itu agar dirinya bisa masuk dan menghajar si Yingli. Mendengar rencana itu, Yu Feng pun setuju. Di sisi lain, tepatnya di dalam pavilion Chunfeng, semua orang bersenang-senang. Mereka bersulang merayakan Yingli yang menjadi ketua dalam misi ini. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba kerusuhan pun terjadi. Wu Zhou masuk dan menyerang si Yingli guys, membuat Yingli penasaran siapakah si Wu Zhou ini. Setelah mengetahui identitas aslinya, dirinya tidak menduga Wu Zhou benar-benar datang sendiri kepada dia guys. Karena terlalu kuat, Wu Zhou mencoba memancingnya dengan menyuruhnya menekan kekuatan dan bertarung secara adil. Yingli merasa diremehkan dan setuju. Namun tiba-tiba Wu Zhou memberikan serangan kejutan, membuat Yingli terkena serangan telak. Dia nggak mau kalah pun mengumpulkan kekuatan. Tapi lagi-lagi Wu Zhou maju memberikan serangan kejutan lagi, menggunakan teknik tebasan pembelah langit. Dan dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu Yingli berusaha menahan teknik tebasan pembelah langit milik Wu Zhou dengan mengeluarkan pedang. Namun sayangnya tekniknya Wu Zhou ini jauh lebih kuat dan membuat pedangnya patah hingga terhempas. Gak cuma sampai situ, Wu Zhou kembali maju dan menghajarnya guys. Di sini dia memberikan pukulan combo dan membuat Yingli kewalahan tidak bisa ngapa-ngapain. Di mana dia cuma bisa pasrah dihajar habis-habisan oleh Wu Zhou. Orang-orang yang menyaksikan itu mulai ketakutan karena Wu Zhou sangat kuat. Dia sampai bersikap sombong nih guys, menegaskan kalau Yingli sendirilah yang terlalu lemah, padahal ranahnya jauh lebih tinggi dibandingkan dirinya. Mendengar itu, Yingli pun semakin murka. Langsung bangkit mengumpulkan kekuatan. Dia ingin menggunakan kekuatan terlarang miliknya untuk membantai si Wu Zhou. Tapi sayang, Wu Zhou tidak membiarkan hal itu terjadi. Lagi-lagi sebelum tekniknya berhasil dibuat, Wu Zhou segera menggagalkannya, maju dan menendangnya hingga terhempas jauh. Nah, kayak gini baru benar guys. Kalau kalian bisa nonton Tonghua, itu si musuhnya selalu menunggu pemeran utama mengumpulkan kekuatan dulu baru nyerang. Orang mah pas dia kumpulin kekuatan baru diserang biar gagal ya kan. Kayak gini baru benar nih. Yingli auto terluka parah sampai-sampai kultivasinya rusak. Jelas dia tidak terima karena berani sekali Wu Zhou menghancurkan aliran chi-nya. Tapi karena sudah terluka parah, akhirnya dia pun pingsan. Wu Zhou sama sekali tidak peduli akan hal itu. Soalnya Yingli sebelumnya sudah membahayakan nyawa senior Kang Yong dengan racunnya guys. Orang-orang di sana menyaksikannya tidak menyangka senior Yingli yang mereka bangga-banggakan itu bisa kalah oleh seorang kroco, yaitu si Wu Zhou. Mereka kesal bukan main, tidak percaya guys.
sekte Tao yang terkenal sangat besar memiliki murid sampah seperti Wuzhou. Tapi Wuzhou nggak terpancing dengan omongan jelek seperti itu. Dia malah menantang balik jika memang orang-orang ini memiliki kekuatan, mereka bisa maju dan bertarung melawannya. Jelas semua orang mendengarnya auto emosi guys. Namun mereka juga tidak bodoh. Di sini mereka tahu jelas kalau semisal mereka maju satu persatu itu pasti dikalahkan guys, dibantai sama Wuzhou. Sehingga para keroco ini bertekad menyatukan kekuatan dan mengepung si Wuzhou. Ya elah, pengecut banget beraninya main keroyokan nih. Wuzhou tidak takut. Segera orang-orang di sana menyatukan kekuatan, maju ingin membantai Wuzhou. 道宗乃天下道门领袖，你，诸位，一群怂包！我等上去。大家一起上！ Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba salah satu tetua dari pavilionnya pun muncul dan menghentikan mereka guys. Di sini dia menjelaskan, mau gimana pun Wuzhou tetaplah orang dari sekte yang terhormat. Jadi jika mereka tetap ingin menyerang Wuzhou bersama-sama, pastinya berita ini akan tersebar dan orang-orang menertawakan mereka. Sayangnya orang-orang ini sama sekali nggak peduli. Mereka tetap menganggap Wuzhou cuma seorang sampah yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Berani ngatain orang sampah tetapi mainnya keroyokan guys. Gimana ceritanya tuh? Mereka menganggap kalau semisal bisa membantai si Wuzhou, maka dunia sendiri bakal berterima kasih. Jadi para keroco ini tetap bertekad ingin maju dan membantai Wuzhou. 没必要和他讲江湖道义，对付许无洲这种小人，出去会被天下人耻笑。好，只要我们敢废许无洲，你们怕什么？ Wuzhou sedikit mundur. Tapi di satu sisi dia senang guys. Karena sedari awal inilah yang diharapkan. Di mana semua orang mengincarnya dan mengepungnya. Alhasil dia pun melirik ke arah Yufeng yang ada di atas untuk memulai rencana selanjutnya. Tiba-tiba Yufeng pun muncul dari sana. Dia meledek orang-orang itu karena melawan Wuzhou yang masih berada di ranah rendah aja, mainnya keroyokan, kayak tawuran aja nih. Jelas orang-orang itu menjadi semakin kesal guys. Menyarankan kepada Yufeng, jika dia berani maka lawanlah Wuzhou dengan ranah yang sama. Yufeng setuju akan hal tersebut, namun dia juga meminta imbalan. Kalau semisal dirinya menang, maka orang-orang di sini harus menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin. 雨峰，然如我所料，谁去？胡扯！你们居然还要这？ Mereka yang percaya Yufeng gak bakal menang pun main setuju aja guys. Segera Yufeng berpura-pura tidak kenal dan menantang Wuzhou. Wuzhou menerimanya, menyuruhnya untuk menurunkan ranah. Alhasil mereka pun bersiap untuk bertarung. Tapi ya namanya mereka saling kenal ya kan, berteman pula. Jadi Wuzhou sama Yufeng bertarungnya tidak serius, malah menggunakan seni bela diri yang asal-asalan guys. Emang sedari awal ini adalah rencananya. Membuat orang-orang di sana bingung karena gerakan mereka berdua itu sama sekali tidak pernah mereka lihat. 玄天真龙，打就 看我这招妙！ Di sini kedua bocah bergulat seperti anak-anak di atas arena. Setelah merasa sudah cukup, akhirnya mereka mengakhirinya dengan Wuzhou yang berpura-pura kalah. Dia berakting seakan-akan terlihat seperti terluka dan menyerah guys, serta langsung kabur dari sana. Aduh. Yufeng menjadi besar kepala menganggap kalau Wuzhou ini cuma pengecut. Membuat orang-orang di sana mulai percaya nih, mulai yakin kepada si Yufeng. Mereka memuja-muja Yufeng yang diduga sangat kuat. Di sisi lain, tepatnya di luar pavilion Wuzhou terlihat sangat senang. Dia beranggapan kalau sekarang semua orang sudah mengalihkan perhatiannya kepada si Yufeng. Benar juga guys, kalau perhatian terus tertuju kepada Wuzhou, maka masalah bakal terus berdatangan.
Jadi dengan begini, tidak ada yang peduli kalau si Yingli sudah dikalahkan nih. 有精灵这件事了。现在所有人的目光都集中。 Gak lama dari itu, tiba-tiba muncullah salah satu pelayan pavilion di hadapan Wuzhou. Dia mengatakan tuannya memanggil Wuzhou dan menunggunya di belakang pavilion. Membuat Wuzhou bingung siapa tuannya ini coba. Karena penasaran, dia pun ikut bersama sang pelayan untuk menemui tuannya. Yang ternyata guys, tuannya itu adalah si Yao Yao. Waduh, dia langsung menyapa Wuzhou karena sudah lama tidak bertemu. Dia juga berharap kepada Wuzhou tidak lupa akan teman lama karena kan sudah hidup enak di sekte Tao nih. 你叫小，我家小姐，请又见面了。 Wuzhou terkejut. Sedikit lega juga karena ternyata Yao Yao lah yang memanggilnya. Karena dia tahu guys, pasti ada sesuatu yang Yao Yao inginkan, jadi dia pun menyuruhnya agar mengatakan intinya saja. Yang ternyata Yao Yao ingin membuat sebuah kesepakatan bersama Wuzhou. Tapi tiba-tiba ada sebuah racun yang tersebar di sekitar mereka. Membuat Wuzhou terkejut. Ini merupakan racun yang bisa menyegel tubuh dan jiwa seorang praktisi. Tapi sayang semua usaha mereka sudah terlambat. Karena racun sudah masuk ke tubuh, mulai pusing, calon-calon pingsan nih. Pada akhirnya mereka berdua pun terjatuh lemas. Apalagi tidak bisa menggunakan kekuatan guys. Dan tiba-tiba muncullah seorang manusia ular. Dia langsung mengumpulkan kekuatan menyerang pelayannya Yao Yao guys. Alhasil pelayannya itu langsung menghilang dalam sekejap. Wow, siapa ini manusia siluman ular? Apa tujuan dia meracuni Wuzhou bersama si Yao Yao ya guys? Apakah dia merupakan suruhan dari sekte Chuntian? Bisa jadi nih buat pembalasan dendam kepada Wuzhou yang sudah menghajar habis Yingli. Tetapi harusnya nggak secepat inilah ya kan? 有人放毒，我体内的。 Jangan kemana-mana dulu dong. Kita masuk ke bagian review buat part 56. Kira-kira habis ini gimana nih? Gimana cara Wuzhou selamat? Oke, jadi Wuzhou ternyata bisa menetralisirkan racun tersebut. Gak cuma sampai situ, dia juga menetralisirkan racun Yao Yao dan menghajar si manusia siluman ular. Di sini Wuzhou mengirimkan surat kepada Yu Feng agar memancing iblis ke sekte Chuntian. Alhasil Yu Feng beserta pasukannya pergi melaksanakannya guys. Sampai-sampai Yao Yao yakin pasti di masa depan sekte Chuntian bakal kewalahan jika terus berurusan sama Babang Wuzhou nih. Gak cuma kuat, gak cuma pintar, licik juga abang kita ya guys. Mantap. Kita tunggu lagi di part 56 Wing San Qian Tao. Yes, nanti lagi malam hari. Satu hal yang pasti cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.